saya dan beberapa teman-teman yang lain yang mungkin bisa itu ya biasa berdiskusi, sebetulnya melihat deklarasi Projo Sulsel untuk Prabowo Erlangga ini sebetulnya tidak itu juga tidak terlalu terkejut juga ya. Tidak ya. Kenapa? Karena sebelumnya kan sudah ada berita bahwa beberapa relawan Jokowi itu memang tidak mendukung Ganjar. Oh, oke. Iya, sudah ada beritanya beberapa waktu yang lalu bahwa mereka tidak mendukung Ganjar. Nah, yang menarik justru mengapa ini kemudian terjadi? Apakah ini adalah bagian dari strategi, yaitu strategi memecah diri gitu kan, supaya yang maju nanti pilpres ini adalah all president's man, alright, atau seperti apa gitu kan. Dan harusnya strategi seperti ini memang harus bisa diukur kedalamannya dan potensi untuk kemudian gagalnya juga mesti dicermati juga. All president men itu artinya tadi Prabowo dan Ganjar kan ya, dua itu kan? Iya. Oke. Iya, tapi yang dihadapi ini kan juga sesuatu yang menurut saya perlu diantisipasi dari sisi bahwa at the end akan menang toh. Jadi nanti khawatirnya menjadi saling menggerogoti dan kemudian terlampaui. Nggak sampai ke situ. Ya, itulah salah satu poin yang saya bilang tadi. Kedalaman isunya itu mesti diantisipasi, karena jangan sampai nanti kemudian justru saling beririsan antara pendukung Prabowo dengan pendukung Ganjar, sehingga kemudian akan sama-sama justru saling melemahkan gitu. Iya. Sebenarnya yang mereka harus hadapi atau tantangannya apa ya di balik ini semua? Sebenarnya apa yang menjadi main targetnya? Ya, kalau sedalam atau sepenglihatan kita ya memang sekedar itu aja, testing the water gitu kan, bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan agar kedua skenario ini tetap berjalan. Jadi penglihatan kita seperti itu, pencermatan kita tidak jauh dari sekedar itu ya, melihat potensi dua skenario terjadi. Iya. Persoalannya adalah ketika misalnya Pak Jokowi kemudian direpresentasikan mendukung Prabowo, bagaimana dengan pendukung Pak Jokowi yang ada di Ganjar? Iya. Ini kan juga sekaligus menjadi tanda tanya. Apakah sekarang Pak Jokowi sudah lepas dari PDIP sama sekali sehingga kemudian dalam tanda petik berniat ya membalas kebaikan hati Ibu Megawati ya, dengan cara-cara seperti ini. Iya. Itu bisa saja jadi bahan pertanyaan bagi para pendukung Pak Jokowi yang ada di Ganjar. Ada yang menarik tadi, saya kebetulan ikut ini Om Arief. Jadi poster atau apa istilahnya, baliho ya, bukan baliho. Backdropnya itu ada simbol-simbol, ada Pak Jokowi, ada bahkan wali kota Makassar Pak Dhani sebagai pembina Projo, dan itu kan simbol-simbol yang menurut saya sangat kuat ya untuk menggambarkan bahwa whatever it is pasti ada semacam konfirmasi. Itu kira-kira ada konfirmasi nggak? Atau dia murni sebagai proses yang ada di Konverda itu? saya ingin menanyakan. Iya. Ada konfirmasi kira-kira? Atau dia dibuat seperti sebuah proses yang mengalir dan sah-sah saja begitu? Iya, itu kita bisa perhatikan sebetulnya dalam beberapa waktu terakhir ini, kecenderungan itu kan sebetulnya sudah ada ya, apalagi ketika misalnya paling pertama sekali kalau tidak salah waktu Pak Jokowi
mengakhiri apa namanya musra ya. Musra, iya, bulan Terakhir, tahun lalu. yang kemudian beliau sempat mengatakan bahwa calon pemimpin itu kalau bukan yang rambutnya putih, yang mukanya agak itu kan. Iya, Nah, iya. kan berarti kan dari situ sebetulnya kita sudah bisa melihat bahwa Pak Jokowi akan melakukan standar ganda atau melakukan skenario dua rel ini, yang kemudian nanti akan dilihat yang mana kendala paling besar yang kemudian akan dihadapi, itu yang nanti akan ditinggalkan. Iya, Sedangkan di rel yang lebih cepat lajunya, kereta yang lebih cepat lajunya itu nanti akan disupport oleh segala sumber daya ya. Iya, yang terkait dengan Pak Jokowi. Oke, terakhir Om Arief, ini kira-kira apa konsekuensinya dengan konstelasi politik di provinsi atau di daerah terkait preferensi Projo Sulsel yang ke ini? Kira-kira apa ya? Iya, ini juga nanti akan pasti berpengaruh ke daerah karena dari pemilu 2019 kemarin kan Pak Jokowi agak jeblok di Sulawesi Selatan ya. Pak Prabowo justru yang mendapatkan suara lebih signifikan di Sulsel. Nah sekarang pertanyaan bagi publik Sulsel adalah bagaimana caranya bisa ya, kita yang akan mendukung Prabowo itu dikoordinasi oleh para pendukung Jokowi. Iya, dikoordinasi ya. Ya, oke. Ini yang kemudian menarik di antara para pendukung Pak Prabowo sendiri di sosial banyak ya. Sehingga kemudian pasti akan menjadi tantangan tersendiri juga bagi teman-teman projo sosial seperti Om Erwin ya. Iya. Tugas yang sangat berat saya kira. Iya. Tapi karena sudah tercetus, sudah terdeklarasi, saya pikir ya silakan. Iya. Oke, ada challenge untuk koordinasi. Itu saja. Kira-kira mungkin ada faktor-faktor lain, misalnya kalau membangun komunikasi atau what can I say. Jadi misalnya Om Ewin pasti akan komunikasikan ke beberapa mitra potensial begitu ya. Nah, untuk melakukan itu kira-kira apa yang bisa disebut sebagai yang potensial yang akan menjadi challenge-nya Om Ewin? Kira-kira ada ya? Betul, Om Erwin juga harus membantu. Maksud dalam artian sebagai ketua Projo Sulsel dia merupakan hub gitu kan. Dia merupakan hub dari berbagai kekuatan yang ada di Sulawesi Selatan. Dan itu tidak boleh terlepas dari pengamatan Om Erwin juga. Iya. Informasi ya, dan peta-peta kekuatan yang ada di Sulsel juga mesti dia sudah kantongi gitu. Iya. Marwin sebagai ketua Projo bisa melakukan proses decision making, menentukan juga ya proses decision making, apakah memang ini perlu diteruskan atau enggak. Karena mengingat banyak pertimbangan lah. Iya. Sekali lagi terakhir kali, kan kalau kita lihat posternya Om Ewin itu kan di ujung Petarani Perindo tuh. Gimana tuh? Perindo kan dukung Ganjar. Iya. Nah itu dia. Challenge yang sebetulnya itu atau challenge yang sesungguhnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dari warga. Iya, oke. Dari banyaknya baliho, dari banyaknya iklan dan poster-poster politik yang ada di jalanan. Umum itu mengatakan katakanlah PSI gitu kan tegak lurus bersama Pak Jokowi. Iya. Katanya gitu kan tegak lurus sama Pak Jokowi. Tapi di sisi lain misalnya ada yang dukung Ganjar, ada yang dukung Prabowo. Iya. Om Arief, saya kira menarik ya tentang ini, dan saya kira mungkin kita perlu juga ketemu langsung nih biar enak ngobrolnya. Jadi tadi saya mengatakan di grup alumni UNAS itu anything can happen in politics. Itu quote-nya sahabat kita Andi Iwan Aras. Saya pikir juga saya tuh selalu mengutip kata-kata itu karena di politik begitu ya. So the last comment from you, kira-kira itu pandangannya kayak itu begitu ya? Iya, kalau meminjam bahasanya kakak Arka Masikin yang sedang itu sakit ya,
semoga beliau lekas sembuh. Amin. Dalam politik itu cair ya, dinamis gitu. Hingga detik terakhir gitu kan. Iya. Hingga detik terakhir perubahan-perubahan itu tetap harus diwaspadai oleh orang-orang yang mengatakan atau yang meyakini bahwa ini sudah tetap, tidak bisa lagi berubah. Iya. Oke. Dan banyak sekali event politik yang membuat jungkir balik gitu ya, yang perubahan-perubahan terakhir yang. Oke. Terima kasih banyak Om Arif Wicaksono, Dr. Arif Wicaksono, akademisi di Fakultas Sospol ya, Bosowa ya. Iya, Bosowa. Kapan-kapan kau datang ke Hometown Coffee Zone, di sini tempatnya asik. Salam dari Manakukang. Bye. Siap. Yeah.